Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, kembali lagi bertemu dengan pembelajaran kita pada mata kuliah manajemen konflik dan negosiasi. Pada pertemuan keempat ini, materi kita bertemakan tentang strategi dan pendekatan manajemen konflik. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya, karena kita masih di bulan Syawal. Baik, sebagai pendahuluan ya materi kita pada hari ini, bahwa tentunya konflik merupakan bagian yang tidak terhindarkan dari kehidupan organisasi. Ya, dalam dunia kerja ya, kita tahu bahwa konflik bisa saja timbul akibat perbedaan tujuan, kemudian juga nilai, kepentingan, hingga persepsi antar individu ya. Jadi perbedaan tujuan, nilai, kepentingan, hingga persepsi antar individu ini menyebabkan terjadinya konflik. Namun tentunya konflik tidak selalu berdampak negatif jika dikelola dengan strategi dan pendekatan yang tepat ya. Kata kuncinya adalah pendekatan yang tepat. Konflik justru bisa menjadi peluang nih untuk perbaikan, inovasi, dan pertumbuhan organisasi selama konflik bisa dikelola dengan baik. Nah, manajemen konflik bukan sekedar menghindari pertikaian sesungguhnya. Jadi melainkan tentang bagaimana memfasilitasi proses penyelesaian masalah ya. Jadi tentang bagaimana memfasilitasi proses penyelesaian masalah secara konstruktif. Nah, dalam pertemuan ini kita akan mempelajari berbagai strategi dan pendekatan yang tepat yang digunakan dalam manajemen konflik, mulai dari pendekatan kompetitif hingga kolaboratif, serta teknik mediasi, arbitrasi, fasilitasi, model penyelesaian berbasis win-win solution. Kita sering sebut dengan solusi menang-menang. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan dalam menyelesaikan konflik. Baik, kita akan mulai dari yang pertama ya, pendekatan kompetitif PS kolaboratif ya. Jadi apa yang dimaksud dengan pendekatan kompetitif? Ya, ini bertujuan untuk memenangkan konflik. Nah, seringkali dengan mengorbankan pihak lain. Jadi pendekatan ini adalah pendekatan di mana ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah ya. Nah, tapi ini sebenarnya juga cocok digunakan ketika ingin mengambil keputusan yang cepat yang diperlukan ya, ketika memang pihak lain memiliki kekuasaan yang dominan. Jadi artinya ketika seseorang itu ingin ya decision maker itu dilakukan dengan cepat, keputusan diambil dengan cepat, dan orang tersebut memang memiliki otoritas atau kekuasaan yang kuat. Nah, pendekatan ini cukup efektif karena langsung bisa mengeksekusi ya keputusan untuk kemudian bagaimana organisasi cepat berjalan. Ya. Nah, biasanya digunakan dalam konflik yang bernuansa menang kalah atau kita sebut dengan zero sum games ya. Jadi ini sering saja terjadi ya, seringkali terjadi ketika misalnya pimpinan tiba-tiba memutuskan agar segera diganti ya seseorang dalam sebuah jabatan. Karena memang otoritas dia, walaupun ini menimbulkan konflik, tapi karena dia dianggap sudah tidak kompeten, sudah tidak loyal, maka konflik ini berguna untuk adanya perbaikan ya. Artinya pimpinan siap berkonflik dengan orang yang tidak bersedia untuk diberhentikan posisinya. Tetapi keputusan ini adalah keputusan yang penting untuk perbaikan organisasi. Nah, hal ini bisa dilakukan kalau sekali lagi dia memiliki kekuasaan yang dominan ya.
Nah, berikutnya kita coba ya memahami pendekatan kolaboratif ya. Jadi pendekatan kolaboratif ini mengedepankan kerjasama untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Jadi kata kuncinya adalah mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Jadi nanti ini bagaimana setiap orang merasa puas ya dengan keputusan yang diambil, artinya semua pihak merasa dilibatkan dan menerima terhadap keputusan yang diambil terkait dengan adanya konflik ya. Nah, ini lebih fokus kepada untuk kepentingan bersama pada posisi masing-masing pihak ya. Nah, ini cocok dalam lingkungan kerja yang membutuhkan hubungan jangka panjang dan sinergi antar departemen atau tim. Maka tentunya semua ini dilakukan dalam upaya untuk agar setiap orang itu tetap bisa menjalin hubungan yang baik ya antar divisi, antar departemen, sehingga apabila metode ini diambil, maka semua pihak merasa bisa menerima, gitu intinya ya. Ya bisa saja misalnya mensepakati tentang keputusan mengeksekusi anggaran, terjadi konflik antar divisi ya, antara bagian pemasaran, bagian produksi, dan bagian HRD. Nah, kemudian disepakati ya bagaimana pihak-pihak ini bisa menerima terkait dengan proporsi anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan kerja. Nah, ketika semuanya bisa menerima dan semuanya bisa nanti melaksanakan dengan target yang disepakati, maka pendekatan kolaboratifnya itu adalah pendekatan yang terbaik ya dengan kondisi seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah pendekatan kompetitif dapat efektif ya untuk situasi yang mendesak atau kritis ya. Jadi situasinya mendesak ya, kemudian kritis, jadi perlu cepat mengambil keputusan. Nah, ini ya, kritis dan mendesak. Namun tentu ada risiko ya berkaitan dengan hubungan kerja. Tetapi untuk satu keputusan yang cepat memang tentu ada hal-hal yang harus dikorbankan begitu. Nah, untuk pendekatan kolaboratif ini mendorong penyelesaian yang lebih sehat dan berkelanjutan. Oke, sekarang kita masuk ke yang kedua adalah teknik mediasi, arbitrasi, dan fasilitasi. Jadi meditasi ini proses penyelesaian konflik dengan bantuan pihak ketiga ya. Jadi menggunakan mediator. Nah, ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya, di mana kita butuh orang yang bisa menjadi penengah terhadap kedua belah pihak yang terlibat konflik ya. Nah, mediator ini tentu harus netral dan bisa diterima kedua belah pihak untuk kemudian pihak mediasi ini atau pihak mediator ini mempertemukan ya kedua belah pihak yang konflik, kemudian diambillah kesepakatan bersama gitu. Jadi sesungguhnya mediator ini membantu pihak yang bertikai untuk mencapai kesepakatan begitu. Nah, ini cocok biasanya untuk konflik-konflik interpersonal ya. Jadi antar pribadi dengan pribadi yang lain ya. Kemudian ini berguna untuk membangun hubungan kerja dan organisasi. Ya, misalnya tentu ada hal-hal yang tidak sesuai ya. Tadi kan konflik itu disebabkan karena adanya perbedaan persepsi, nilai ya, sistem dan keyakinan. Nah, nanti pihak mediator tentunya bisa memberikan jalan tengah terhadap hal-hal yang belum bisa disepakati, kemudian diarahkan untuk bagaimana bisa disepakati begitu. Nah, sekarang berikutnya tentang arbitrasi ya. Jadi ini merupakan penyelesaian konflik melalui pihak ketiga
yang memiliki kewenangan memberikan keputusan final. Jadi dalam situasi tertentu sebenarnya misalnya konflik antar perusahaan, dan apalagi ini bukan konflik-konflik biasa ya, antar perusahaan itu tentu kan konfliknya besar. Maka ada satu lembaga yang diberikan kewenangan untuk menjadi mediator juga, tapi kita sebut dengan arbitrasi. Cuman kelebihan dari arbitrasi ini adalah sebuah lembaga atau disebut dengan arbiter yang diakui secara hukum dan dia bisa memberikan keputusan. Jadi keputusan ini kemudian harus disepakati dan diterima oleh kedua belah pihak yang konflik gitu. Nah, ini biasanya konfliknya antar institusi atau organisasi besar gitu ya. Nah, ini biasanya umumnya memang digunakan dalam sengketa bisnis, kontrak kerja, dan hubungan industrial. Jadi memang lebih bersifat antar institusi. Kalau tadi mediasi bersifat antar personal. Nah, kalau untuk arbitrasi ini lebih kepada antar institusi. Nah, ini sifatnya tentu mengikat dan formal ya, karena mereka menggunakan suatu lembaga yang resmi ya, yang nanti ini disepakati untuk menyelesaikan konflik-konflik antar organisasi. Baik, kemudian kita coba masuk ke fasilitasi ya. Nah, jadi pendekatan ini adalah pendekatan untuk membantu kelompok atau organisasi mencapai atau mendapatkan pemahaman bersama gitu. Nah, ini lebih kepada membangun persepsi yang sama ya. Jadi fasilitator berperan mengarahkan proses diskusi agar lebih produktif dan tidak memihak. Nah, ini digunakan dalam situasi konflik yang kompleks ya dan melibatkan banyak pihak. Misal, terjadi konflik antar perusahaan dengan masyarakat pada satu kasus misalnya terkait dengan sengketa lahan. Ya, lahan itu dianggap adalah lahan masyarakat, tetapi kemudian diklaim oleh pihak perusahaan. Nah, kemudian terjadi konflik antara perusahaan dengan masyarakat. Nah, di sini butuh ada yang memfasilitasi untuk mengurai permasalahan ini antara masyarakat dengan perusahaan ya, dengan menggunakan proses diskusi yang lebih produktif. Misalnya betul-betul mengukur di mana wilayahnya klaim ini apakah memang benar, apa bukti legalitasnya dan seterusnya. Nah, ini perlu ada semacam fasilitator untuk mempertemukan kedua belah pihak dengan mempertajam dan memperdalam suatu diskusi, yang diskusi ini kemudian bisa menemukan solusi. Kemudian kita masuk yang ketiga ya, model penyelesaian konflik berbasis win-win solution ya. Nah, jadi pendekatan win-win solution ini menekankan bahwa semua pihak ya yang terlibat dalam konflik dapat memperoleh keuntungan ya dari penyelesaian yang dicapai dengan ya model nanti memerlukan pertama komunikasi yang terbuka. Jadi kalau ingin menyelesaikan permasalahan ya dengan konsep win-win solution atau menang-menang ya, maka komunikasi itu harus terbuka dan membangun empati gitu ya. Kemudian identifikasi kebutuhan dan kepentingan mendasar dari setiap pihak. Jadi memang harus paham kita apa sih sebenarnya yang menjadi kepentingan mendasar dari setiap pihak. Kemudian memang adanya kemauan untuk berkompromi dan mencari titik temu. Jadi ini prinsipnya ya. Pertama, komunikasinya terbuka, yang kemudian adanya identifikasi kebutuhan dan kepentingan mendasar bagi setiap pihak. Kemudian adanya kreativitas ya dalam menemukan alternatif solusi, kemudian kemauan untuk berkompromi. Kemudian yang terakhir adalah fokus pada masa depan. Nah, jadi memang semua pihak menginginkan agar proses persoalan ini sebenarnya untuk kepentingan organisasi secara utuh, sehingga orientasinya adalah bagaimana masa depan perusahaan. Nah, seringkali dengan memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap apa sebenarnya target dan tujuan organisasi,
maka semua pihak bisa menerima. Ya misalnya contohnya terkait dengan misalnya penggunaan sumber daya yang terbatas ya, resource yang terbatas. Misalnya di sebuah perusahaan ada sebuah mobil dinas ya yang dipakai secara bergantian ya untuk keperluan operasional. Nah kemudian kan karena masing-masing divisi itu membutuhkan kendaraan, tentu ini kan ada semacam perebutan ya, perebutan pemakaian gitu. Nah ini harus ada pihak yang memberikan satu satu diskusi untuk bagaimana mekanisme tentang penggunaan mobil dinas ini atau mobil operasional perusahaan, sehingga nanti misalnya diatur schedule-nya, jadi semuanya bisa menerima. Misalnya dari waktu selama seminggu, Senin sampai Jumat atau Sabtu, diatur yang Senin memakai divisi apa, hari Selasa yang memakai divisi apa, atau sesuai dengan pengajuan sesuai dengan kebutuhan begitu. Nah intinya harus ada komunikasi semua pihak kan untuk mengatur schedule penggunaan mobil. Kemudian semuanya karena ingin mencari titik temu begitu, dan memang semuanya berorientasi kepada keberlanjutan atau kepentingan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga dengan konsep ini win-win solution dapat bisa terjadi ya. Nah ini ada langkah-langkah untuk dapat kita terapkan ya dalam konsep win-win solution tadi. Jadi yang pertama tentu diklarifikasi konflik dan pihak yang terlibat. Jadi siapa saja sebenarnya yang terlibat ya dalam konflik ini. Misalnya antara divisi pemasaran dengan divisi keuangan. Nah ini bagaimana? Kemudian identifikasi kepentingan bukan posisi ya. Jadi artinya sejauh apa kepentingan pemasaran untuk menggunakan mobil operasional, sejauh apa juga bagian keuangan untuk ingin menggunakan mobil operasional. Jadi lebih kepada kepentingan bersama, bukan karena dia merasa punya jabatan atau punya posisi gitu. Kemudian dilakukan brainstorming. Ya, dilakukan brainstorming ini untuk mendapatkan ide-ide di mana semua pihak bisa memberikan sumbang dan sarannya, agar semua pihak pun terlibat dalam ikut memberikan solusi. Nah, kemudian dievaluasi ya kesepakatannya, ya alternatif-alternatif seperti apa yang bisa dilakukan untuk kemudian ini dijadikan semacam keputusan untuk mendapatkan jalan keluar. Kemudian harus mencapai kesepakatan ya dengan terus menetapkan rencana tindak lanjutnya seperti apa. Nah, kita coba lihat studi kasus ya. Konflik. Misalnya kita lihat nih kasusnya adalah konflik proyek digitalisasi di perusahaan jasa keuangan. Jadi konteksnya begini ya. Divisi IT dan divisi operasional mengalami konflik saat implementasi proyek digitalisasi dengan sistem pelayanan nasabah. Nah, pihak IT menginginkan penggunaan teknologi baru begitu, yang lebih efisien, sementara pihak operasional menolak karena khawatir terjadi disrupsi dalam proses yang sudah berjalan atau sudah ada selama ini begitu. Jadi antara pihak yang ingin perubahan yang lebih inovatif dengan pihak yang merasa situasi saat ini sudah established, sudah berjalan dengan baik. Nah, bagaimana strategi ini diterapkan? Nah, strategi ini diterapkan HRD perusahaan menginisiasi ya untuk melakukan semacam pendekatan ya kolaboratif dengan mengundang semua pihak dan tentunya dengan mengundang mediator profesional. Nah, dalam sesi mediasi terungkap bahwa masalah sama. Maksudnya terungkap bahwa masalah utamanya adalah kurangnya pelatihan dan sosialisasi terkait dengan masalah yang terjadi. Nah, solusi win-win solutionnya adalah proyek tetap dijalankan, tetapi didahului dengan pelatihan dan uji coba sistem secara terbatas. Hasilnya kedua pihak setuju dan proyek berjalan sesuai rencana dengan dukungan penuh. Nah, di sini solusinya apa? Solusinya kekhawatiran
ya terhadap tradisi yang selama ini sudah berjalan itu bisa diantisipasi dengan memberikan pelatihan dulu kepada pihak-pihak yang terkait atau terlibat, sehingga rencana untuk membuat konsep pelaksanaan digitalisasi dengan sistem pelayanan terbaru itu bisa dijalankan, tapi sebelumnya harus diberikan training. Baik, barangkali ini ya materi kita, dan ini daftar pustaka yang bisa nanti kalian baca. Jadi apabila ada hal-hal yang belum bisa dipahami, nanti bisa ditanyakan di grup WA atau di link kita, dan bisa kita diskusikan lebih lanjut ya. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.